anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Setelah kemarin kita berbicara atau belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman pada hari akhir atau hari kiamat secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Pengertian iman pada akhir-akhir ini dibagi dua, yaitu pengertian iman pada hari akhir menurut bahasa, yang pengertian hari menurut istilah. Pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa atau etimologi adalah percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah atau terminologi adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Untuk selanjutnya anak-anakku, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dalam alam kubur. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian, kiamat itu ada dua macam anak-anakku. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Misalnya, tanda-tanda kiamat sughra adalah kematian, ada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus yang mengakibatkan meninggalnya sekelompok orang atau seseorang. Inilah terjadinya kiamat kecil. Kemudian yang nomor dua adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya, atau hancurnya alam semesta seluruhnya, termasuk semua penghuni-penghuni yang ada di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semuanya akan hancur binasa. Inilah yang disebut dengan kiamat besar. Kemudian anak-anakku, sebelum kiamat itu datang pasti ada tanda-tandanya. Akan muncul tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat datang, yang pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang nomor dua, banyaknya terjadi bencana alam. Misalnya tadi saya katakan ada gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Kemudian banyaknya jumlah kaum perempuan dibanding dengan laki-laki. Yang nomor empat, adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Yang kelima adalah fitnah yang merajalela dengan menimpa kehidupan manusia. Kalau ini sudah terjadi, berarti tanda-tanda kecil adalah sudah muncul, kiamat akan terjadi. Yang nomor dua anak-anakku adalah tanda-tanda besar. Yang pertama, tanda-tanda besar munculnya binatang-binatang yang dapat berbicara. Binatang apa itu? Wallahu a'lam, kita belum tahu. Kemudian yang nomor dua, Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang gemar dengan membuat kerusakan di alam bumi ini. Yang nomor empat adalah banyaknya manusia yang menjadi kufur atau murtad, keluar dari agama Islam. Baginya Islam, sorenya kafir, sorenya Islam, baginya adalah kafir. Yang nomor lima adalah munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk menyebar fitnah yang membuat manusia meninggalkan agamanya. Yang nomor enam adalah matahari akan terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Kalau ini sudah terjadi anak-anakku, berarti kiamat adalah datang, hancurlah alam dunia yang kita tempati ini. Kemudian apakah bukti-bukti hari kiamat itu pasti terjadi? Buktinya apa? Yang pertama, Allah sebagai pencipta langit dan bumi seisinya telah menciptakannya pertama kali. Allah mampu menciptakan pertama kali, tentu mampu pula untuk menghidupkannya kembali. Yang nomor dua, bumi yang
kering dan tandus. Tanaman-tanamannya karena tidak ada hujan kemudian tamannya berkering. Tapi setelah Allah menurunkan air hujan, semuanya bangkit kembali. Yang tadinya sudah mati kemudian bangkit kembali. Maka bagi Allah tidak sulit untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian anak-anakku, untuk selanjutnya adalah ada beberapa kisah dalam Al-Quran diceritakan tentang yang mengisahkan tentang hari kiamat, baik kecil maupun besar. Yaitu ketika kaum Musa berkata kepada Nabi Musa, ketika kaum Musa berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka tidak akan percaya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa sampai mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian kisah orang-orang yang terbunuh pada saat itu. Ada kisah kaum yang meninggalkan negerinya untuk menghindari kematian, tapi Allah telah mengutus malaikat kemudian mematikan mereka. Kemudian ada kisah Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Allah mengutus atau merintahkan supaya menyembelih burung, kemudian dipisah-pisahkan tubuhnya ke gunung sana, kemudian dengan izin Allah tubuh itu akan kembali lagi dan akan hidup kembali. Indah kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kiamat itu pasti ada. Kemudian bagaimana peristiwa kiamat terjadi sudah diceritakan dalam surat Al-Zalzalah. Dalam surat Al-Zalzalah di situ ceritakan bahwa langit akan terbelah. Wanita menyusui melupakan anak-anaknya. Nah, ini karena saking sibuknya, saking situasi yang begitu hiruk-pikuk dan sebagainya, sampai wanita pun lupa akan anak-anaknya. Kemudian langit terbelah diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 13-18. Kemudian ditiupkannya sangkakala surat Az-Zumar 68-70. Manusia kemudian bertebaran bagaikan aneh-aneh diceritakan surat Al-Qari'ah ayat 4, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan surat Al-Qari'ah ayat 5. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, maka manusia akan mengalami beberapa kejadian. Yang pertama adalah akan mengalami yang namanya yaumul barzakh, atau alam batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di sana ada pertanyaan malaikat dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya yaumul ba'as, ada yang namanya yaumul hasr. Kemudian ada yang namanya yaumul hisab, adalah hari manusia dihisab, dihitung dan ditimbang amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian ada yang namanya yaumul jaza, yaitu hari ketika Allah memberikan keputusan kepada manusia. Kemudian yang terakhir muaranya adalah surga dan neraka. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai, setelah kita beriman kepada hari akhir, apakah sih hikmah beriman pada hari akhir? Orang yang beriman pada akhir, hikmahnya yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Dua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji ataupun akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku yang tercela ataupun akhlakul mazmumah. Yang terakhir, memberikan dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal meskipun tertimpa berbagai macam kemalangan. Demikianlah anak-anakku pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Silakan baca buku paket halaman 1 sampai halaman 17. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.